Well, jos gandos, kotos, yes, yuhu. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yang menarik lagi tentang penipuan yang dilakukan oleh saudara Dimas Nawawi yang diduga melakukan penipuan dengan beberapa komentar, bukti dan postingan dari sahabat-sahabat pionir yang lainnya ya, termasuk yang mungkin kena penipuan ya. Ada 27 pionir dikabarkan tertipu sebesar 61 juta rupiah ya. Itu juga diduga di luarnya masih banyak lagi yang tertipu juga, yang katanya 300.000, ada sekitar puluhan orang juga yang terkena. Nah, oke, semoga ini menjadikan pembelajaran kita semua. Kita harus berpikir logis, menganalisa sebuah proyek juga harus berpikir yang realita. Nah, jika teman-teman masih percaya dengan nilai ganda apa yang disampaikan Dimas seperti yang saya katakan kemarin, maka akan terjadilah sentet sirai ya, karena setelah itu saking percayanya memberikan DP Pajero dan Fortuner. Nah, ini suatu hal yang sangat disayangkan sekali ya, itu sahabatku. Oke, di sini ada beberapa postingan juga dari Solival Art ya, Global GCP. Di sini menyampaikan juga Dimas Nawawi bukan duta resmi GCP Indonesia. Dia tidak pernah menerima sertifikat GCP. Dia menipu 27 pionir, mengumpulkan 60 juta rupiah dan menyebarkan kebohongan nilai ganda. Hati-hati dan jangan percaya kepadanya. Ini dari Solival. Kita akan lihat lagi sahabatku. Di sini juga tentang Dimas Nawawi memberikan apa yang saya katakan kemarin, namanya repositori ya, yang dilakukan oleh Pak Kosasi di GitHub itu belum tentu diterima oleh Kortim, karena siapapun bisa bergabung di GitHub untuk membuat sebuah project. Nah, walaupun beberapa kali mencoba pengujian Pak Kosasinya, tapi itu kan belum terintegrasi resmi dengan Kortim gitu. Apapun yang terjadi saat ini adalah by network, nilai yang ada yang di bursa itu, yang bursa KYB itu sahabatku ya. Jadi jangan mau di bodoh-bodohin itu, jangan mau dikasih iming-iming lagi. Global consensus value tetap diperjuangkan, tetapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang nilai ganda. Itu namanya menyesatkan. Oke, kita langsung lagi ke bawah tentang Dimas Nawawi ini. Beberapa hari ini ya, kalau kita lihat akunnya ini, akun dari Dimas Nawawi ini tidak aktif 4 hari ini, tidak postingnya. Mungkin masalah tentang ini ya. Kita ke bawah, di sini ada Pak Haryono. Ya, Pak Haryono ini adalah salah satu bukti Dimas Nawawi secara langsung sudah melakukan penipuan kepada pionir Kalimantan Timur dengan janji manis dan mengiming-imingi para pengikutnya dengan dikirim mobil Fortuner dan Pajero. Nah, namun pada kenyataannya itu hanyalah murni penipuan. Nah, di sini bisa kita lihat postingannya sampai ada yang minta pengembalian uang. Nah, di sini yang dari Herdi GMIS Kalimantan. Mohon bagi yang mengetahui keberadaan Dimas Nawawi, tolong disampaikan untuk mengembalikan uang para pionir Kalimantan Timur. Ada 27 orang yang telah menjadi korbannya dengan modus barter mobil Fortuner dan Pajero, yang sampai saat ini mobil tak kunjung datang juga. Saya mewakili para korban, mohon maaf bila masalah ini saya sampaikan di grup tersebut, mengingat nomor HP Dimas Nawawi sudah non aktif. Bila 48 jam ke depan tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan, maka para korban akan melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Kalimantan Timur. Nah, ini berarti sudah berapa hari ini tidak muncul. Kemungkinan saatnya mungkin mereka melaporkan mungkin ya ke polisian, jadi target buronan ya Pak Dimas Nawawi. Ya, ini makanya teman-teman hati-hati, jangan mudah percaya ya. Teman-teman mengikuti project P ini dari dulu, saya katakan sudah berapa tahun yang lalu, jangan keluar rupiah seperak pun ya, di proyek ini dengan modus apapun, karena bagi orang-orang awam yang baru mengenal dunia kripto, baru mengenal dunia investasi online ya, apalagi di kripto ini, hati-hati ya.
Jangan percaya, karena jika uang Anda di online ini ya sudah lepas dari rekening Anda, sudah Anda transferkan ke mereka, kelompok mereka yang mengiming-imingi Anda sesuatu agar tertarik ikut investasi atau apapun juga, itu sulit kembali ya. Sulit akan kembali. Walaupun nanti ada pun tertangkap pun, nanti sidang-sidang dan lain-lain, Anda menghabiskan uang banyak juga. Ya, harap dipikirkan itu ya. Hati-hati melepaskan uang dari rekening Anda ke rekening orang-orang yang mengaku memberikan keuntungan dalam berinvestasi atau apapun juga ya. Seperti halnya di proyek Penewok ini tidak pernah memungut uang ya, tetapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga ya, orang-orang seperti itu yang memanfaatkan orang-orang awam ya, agar untuk meraup rupiah sebenarnya itu ya. Tapi hati-hati, benar ya, hati-hati dalam dunia cryptocurrency terutama, apalagi investasi apapun. Ingat sahabat, kalau sahabat punya pemikiran yang seperti ini ya, tidak ada investasi kok keuntungan per hari 1%, bahkan 0,5% pun itu ujungnya penipuan. Sehari 0,5% atau 1%, itu pengusaha-pengusaha besar Indonesia tentunya akan memasukkan dananya, modalnya ke sana. Atau mungkin Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, mungkin ya uang negara dimasukkan aja ke sana kalau emang itu aman, gitu kan ya. Kalau sehari 1%, wah bisa kaya ini ya negara, bisa rakyat bisa nggak bayar pajak lagi nih. Makanya kita harus berpikiran gini aja ya, nggak ada investasi kok sehari 1% itu aman, pasti akan ada scam ujungnya ya, pasti ada penipuan. Walaupun kadang-kadang punya izin PT, itu jangan tergiur dengan itu ya. Anda harus benar-benar yakin face to face kalau mau investasi. Bahkan yang sudah face to face, misalkan saja Anda dengan saudara Anda atau dengan teman Anda satu kampung, satu kota pun berinvestasi, walaupun tahu orang yang kenal, itu aja kalau Anda sudah ketipu, mau menuntut uang Anda itu sulit. Kadang malah berantem, ngajak bertengkar, kadang-kadang juga sulit dijanji-janjikan, akhirnya Anda sendiri yang sengsara. Padahal Anda kadang-kadang meminjam uang dari bank, kemudian Anda gunakan untuk investasi-investasi yang tidak ada penjaminan kepada Anda ya. Ini sebagai gambaran saja, hati-hati ya, sebagai pengalaman. Jangan sampai lepaskan uang Anda yang susah payah Anda kerja atau hasil dari piutang Anda masukkan ke investasi yang menggiurkan ya. Setelah nanti bangkrut atau tutup atau kabur, jenengan nanti lulak ya. Jadi kayak orang hula-hulu, mumet, stres ya. Ini hati-hati ya, saya pesan saya. Seperti saya katakan kemarin ya, jangan percaya dengan Pak Dino Asnawawi, apalagi nilai ganda, sentet nanti saya ingat ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagi yang mungkin mengenali Dimas Nawawi ini, diinformasikan ke kepolisian terdekat mungkin gitu ya. Kasihan para korbannya ya, kasihan ya yang tertipu ini ya. Saking percayanya kepada Pak Dimas, saking terangan-angannya dengan nilai GCP tadi, yang membuat orang sudah yakin kena hipnoterapi media. Namanya hipnoterapi media sahabatku ya. Saking percaya, makanya bahkan mau percaya untuk ngirim DP juga. Hati-hati ya, dimanapun Anda berada dalam investasi, tetap hati-hati. Ini Nona Baja juga di sini menyampaikan di sini sahabatku ya. Nona Baja ini dari NTT kalau nggak salah ya. Benar sekali, Dimas Nawawi bukanlah pimpinan atau duta GCP Observator. Telah menipu 6 orang pionir dengan total uang sebesar 61 juta rupiah dan 27 juta pionir lainnya dengan jumlah uang yang besar. Ngeri sahabatku ya. Menipu 61 juta rupiah dan 27 juta pionir lainnya dengan jumlah uang yang besar. Wah ya, semoga yang bersangkutan ada komentar ini Pak Mustaqim cepat klarifikasi, dan kita wajib waspada terhadap modus penipuan apapun yang menggunakan nama PIN itu. Saya dari dulu hadir ya, bahkan channel saya hadir itu mengantisipasi hal-hal begini ya. Saya ingin mencerdaskan sahabat-sahabat, menghindari sahabat-sahabat biar tidak tertipu kena penipuan. Mungkin sudah banyak platform-platform yang masuk ke dalam jaringan proyek Penewok yang memberikan iming-iming dan lain-lain ya. Dulu sudah banyak di konten saya, video saya. Beberapa yang komentar di channel saya yang ekstrim ya, yang menjelek-jelekkan mungkin pribadi saya dan lain-lain, itu mereka lah, kelompok-kelompok mereka yang melakukan penipuan, yang gak senang dengan channel yang mengedukasi. Itu sudah biasa. Nah, saya nggak pernah menanggapi yang seperti komen-komen yang negatif, yang menyerang. Nah, itu biasanya dialah pelaku penipunya gitu, kelompok-kelompoknya
Itu makanya sahabat hati-hati ya. Apapun di online ini, apalagi jaraknya jauh, Anda mungkin di Jawa, dia di Kalimantan, ataupun bahkan bisa-bisa mereka ini bukan di Kalimantan atau mungkin di luar negeri ya, menipu-nipu saudara-saudaranya sendiri di Indonesia. Hati-hati. Nah, Pak Haryono juga sudah menyampaikan, bahkan di sini ada lagi ini penyampaiannya ya, uangnya total kerugian 61 juta, 5 unit kami ditawan 2 fotoner dan 3 bajiro ya. Kemudian setiap unit kami disuruh bayar 12 juta 200 ribu rupiah dengan dalih biaya pengiriman unit dari Jakarta ke Kalimantan dan juga biaya penerbitan BPKB. 5 hari yang lalu beliau sudah menyampaikan sudah berada di Bontang, Kalimantan untuk serah terima unit, tapi sampai sekarang tidak ada unit yang kami terima dan nomor kontak beliau dinonaktifkan. Inilah sahabatku ya, kita waspadalah ya. Uang sudah keluar itu akan sulit kembali lagi, waspadalah. Kalaupun menuntut ke hukum nanti prosesnya panjang, Anda harus pelaporan ke polisian, kemudian dilakukan penyelidikan lagi, kemudian masih ada namanya DPO pencarian orang. Kalaupun ketangkap pun nanti masih ada persidangan, bukti-bukti, saksi-saksi, wah ribet ya. Hati-hatilah memegang uang Anda, keuangan Anda harus hati-hati dalam berinvestasi sahabatku ya. Oke, tetap semangat Project P Network, tetap kita dukung projectnya, tapi Anda harus berhati-hati ya. Dari dulu selalu jangan sampai keluar rupiah dalam bentuk apapun ya. Kalau yang mengikuti channel saya yang cerdas tentunya tidak akan ketipu dan akan mensyukuri rezeki ya. Berapapun nilai Pi saat ini itu dia akan bersyukur ya, karena dia ikhlas menambang klik petir, terhitungnya murah, kuotanya murah ya, anggap aja gratis, hiburan ya, tutul petir, hiburannya menghasilkan, kan bisa jadi uang. Apalagi ke depan nanti ini, jika Pi ini kan proyek besar bos, hati-hati proyek besar, karena nanti sahabatku ya, setelah Pi ini udah melakukan cross chain ya, bisa berdagang dengan BTC langsung, bukan hanya Pi USDT saja, tapi Pi BTC, Pi ETH, Pi Solana dan lain-lainnya. Ini nanti akan semakin diadopsi meluas. Apalagi nanti Binance, Coinbase, Kraken dan yang lainnya sudah mendapatkan Pi ini nanti, walaupun migrasi setiap hari itu akan tertutup ya. Walaupun migrasi setiap hari itu tidak terasa karena banyaknya orang yang membeli Pi yang menggunakan dalam transaksi ekosistem Pi itu sendiri. Menggunakan perdagangan bukan hanya untuk USDT saja, tetapi ada Bitcoin, Ethereum, dan diwaspadai jika sudah cross chain nantinya ya, jika sudah multi wallet ya, signature wallet dan sudah cross chain, ini hati-hati, Pi ini bisa meroket harganya, cepat meroket tinggi. Ingat, Satoshi Nakamoto, kelompok atas nama Satoshi Nakamoto Samaran, yang disinyalir dia adalah Nicholas Kokalis, masih menyimpan 1.100.000 Bitcoin ya. Kita tidak tahu kapan bom itu akan dipencet ya. Jika cross chain sudah mulai, smart contract Pi sudah mulai action ya, hati-hati, Bitcoin sewaktu-waktu bisa geser ke Pi Network, hati-hati. Dan Bitcoin ya, jika turun nanti ya, jika turun tiba-tiba, apalagi mengetahui wallet Satoshi bergerak, semua akan panik. Michael Saylor ya, Elon Musk, pemegang Bitcoin, wall itu akan panik. Jika 1, 2, 3 wall mengikuti ya, seperti Coinbase juga ya, itu juga wall juga bos, itu mengikuti ya, menjual Bitcoinnya dan menggeser, beralihkan ke Pi, perdagangan masuk ke Pi Network semua, dan nilai Pi akan, yang lain semua akan panik, semua akan menjual serentak Bitcoin, dan Bitcoin apakah bisa ke nilai yang kembali lagi seperti tahun 2023 kemarin di $16.000? Bisa saja terjadi, bahkan bisa di bawahnya. Oke sahabatku, perhatikan perdagangan Bitcoin USDT ini ya. Di sini ya, terjadi penurunan ini pada 1 November 2022 ya, mulai di sini, kemudian 2023 agak mulai kenaikan. 1 Januari 2023 di sini 15.450 ya, ini bisa dilihat ya, 15.450. Nah, dalam waktu cuman berapa tahun coba ya,
2023, 2024, 2025 ya. Hanya waktu 1, 2, 3 tahun ini sudah mencapai 111. Apakah bisa turun lagi dalam waktu yang cepat? Bisa saja terjadi sahabatku ya. Bukan berarti sekian puluh tahun Bitcoin naik terus, enggak. Ini lihat ini 2022 ya, 1 November 2022 ya, ini 15.450 ya, bisa saja terjadi. Nah, dulu juga sudah turun ini ya, di sini lihat. Ini naik kemudian bisa anjlok turun lagi di sini kan. Ini setelah naiknya bisa saja terjadi di sini, malah lebih parah lagi, bisa di bawah $15.000. Tidak bisa ada yang menjamin, karena jika wall seperti pendukung wall di belakang Satoshi, ikut-ikutan Satoshi, misalkan tiba-tiba dump turun, yang lain semua panik akan turun apalagi larinya ke network, tentunya Pi akan meroket ya, akan meroket sahabatku. Nah, kita lihat Pi USDT ya. Pi walaupun seperti ini tiba-tiba bisa meroket, bisa saja terjadi bos ya, bisa saja terjadi ya. Hati-hati ya, Pi tidak bisa diprediksi ya. Yang jelas Pi ini mega project ya. Di belakang layar ini banyak pendukung investor juga ya. Karena kita tanpa investor, Pi ini tidak ada nilainya bos ya. Tanpa adanya kapitalisasi pasar ya, tanpa adanya likuiditas yang nyata, aliran dana yang masuk, nanti dianggapnya manipulasi atau penipuan seperti itu bos ya. Harus paham ya. Ya, kita syukuri saja, ikuti irama ya, nggak usah muluk GCP misalkan. Ini menjadi $100 saja suatu saat nanti ini ya. Nggak perlu puluhan tahun bos, $500 atau $1.000 dalam kripto, tidak perlu puluhan tahun. Jika tadi yang saya katakan, Bitcoin tiba-tiba dam besar-besaran, semua mengikuti dan akan tiba-tiba Pi naik, semua akan baik dan akan membeli Pi Network ya. Dalam waktu 1, 2, 3 atau 1 hari bisa naik meroket, bisa bos. Hitungan jam aja bisa. Pi ini bisa menjadi roket, naik terus bisa bos. Inilah kripto ya. Tetap waspada. Pi Network ini mega project, waspadailah ya. Saran saya ya, bagi yang punya rezeki ya nyelengilah sedikit-sedikit, nyerok dari OKE atau dari Get.io, dari manapun yang udah GYP ya, simpan di wallet Bbrowser. Nah, ini hanya sebagai saran saja, bukan sebagai hanya edukasi ya, bukan harus kalian harus membeli, itu resiko ya Anda sendiri. Karena kripto ini ya tetap naik dan turun, tetapi Pi ini prospeknya bagus gitu, mumpung murah ya. Punya celengan misalnya yang kerja di bangunan, ada sisa 50.000, 60.000 ya beli, gak masalah. Siapa tahu nanti ini rezekimu bagus ya, beli di 0,5 tiba-tiba tahun depan menjadi $1.000 atau $500. Wah, sudah kaya raya bos gitu, nggak usah mikir GCP sudah kita dukung hasilnya seperti ini ya, kita semangat saja ya. Yang berpikir logis saja, dan selalu ingat untuk pembayaran sehari-hari itu menggunakan rupiah kalau di Indonesia ya. Pi Network itu kalau menjadi peer to peer digunakan transaksi sehari-hari itu akan sulit ya, akan terkena regulasi hukum ya gitu bos. Dan Pi ini belum berada di global exchange ya, baru beberapa yang GYP. Waspadai nanti, siapa tahu ya, begitu nanti ini meroket, tiba-tiba ada suara dari komunitas investor ya, regulasi hukum, kemudian dari tuntutan mata uang global ya, IMF dan lain-lain, menginginkan Pi ini yang menggantikan dolar ya. Dolar jadi 2 bisa saja terjadi menjadi Pi stablecoin $314.159. Kok bisa ya? Dengan $US ini nanti yang sudah menaik kapitalisasi pasar yang tinggi ya, kemudian mungkin akan melebihi Bitcoin akan pindah ke sini, bisa saja terjadi gitu. Tapi yang penting kita saat ini berpikir yang logis saja, ikuti irama saja, syukuri nikmat ini yang ada, tetap bersemangat. Oke? Makanya dalam dunia kripto jangan terlena ya, jangan terlena dalam berinvestasi di kripto. Ikuti perkembangan teknologi, ikuti berita-berita, dan waspadalah, jangan masukkan aset Anda semua ke dalam mata uang kripto tersebut ya. Harus waspada, tetap waspada. Walaupun Bitcoin gembar-gembor sedang akan ke 200.000, hati-hati. Sekian dulu video saya tentang kita harus cerdas dalam berinvestasi, terutama
dalam mengikuti project Pi Network juga saya sarankan jangan pernah keluar rupiah ya. Kalau perlu Anda mencairkan malah bisa cairkan di exchange GYP, tapi jangan keluar rupiah dalam bentuk modus apapun di dalam project Pi Network, kecuali Anda membeli Pi Network di bursa yang GYP. Nah itu tidak masalah. Nah, tapi kerugian dan keuntungannya Anda sendiri yang merasakan nanti. Itu misalkan saat ini 0,5 dolar Anda menyerok, tiba-tiba tahun depan 100 dolar atau 10 dolar saja, Anda sudah kaya raya loh. Nah, ini hanya gambaran saja, tetapi tetap hati-hati ya. Anda harus memiliki analisa pribadi sendiri. Harus memiliki cadangan investasi untuk keamanan Anda. Ya, jangan mudah percaya kepada siapapun juga. Ya, pada bahkan ke saya pun jangan percaya 100% ya. Tapi Anda kan bisa menganalisanya. Setiap saya memberikan edukasi, tentunya saya perhatikan faktor-faktor menyelamatkan teman-teman semua dari modus penipuan investasi ya. Jaga baik akun Picoin Anda ya, sabar saja. Semua ini rezeki sudah ada wadahnya ya. Keputusanmu adalah masa depanmu. Sekian dulu video dari saya. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.